Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadhi man alaihi ittikali wa i'timadi wa huwa muladi 'inda al-hadithil umami. Ashhadu an la ilaha illallah amarna bil qiraah biqaulihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita patut syukur dengan sebaik-baiknya syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita minta sama Allah agar selalu senantiasa sehat, pertama fisik, karena penting untuk kita senantiasa menjaga kesehatan fisik kita. Yang kedua, kesehatan pesak, karena banyak orang yang sehat fisiknya tapi tidak sehat pesaknya. Mungkin ada yang bertanya, pesak itu apa? Kalau dalam bahasa Sunda, pesak itu dompet. Maka banyak orang yang sehat gagah tapi dompetnya kosong. Maka kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kedua-duanya selalu sehat. Sehat fisiknya dan senantiasa sehat pesaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh sebelum Ramadan kita minta sama Allah untuk disampaikan, untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Selalu kita gaungkan doa, walaupun riwayatnya ada yang mengatakan dhaif. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa, ya Allah, berkahilah kami, barik lana fi Rajab, bulan Rajab. Dari Rajab kita berdoa. Sya'ban wa Sya'ban, kita doa yang terakhir, wa ballighna Ramadan. Kita sampai pada bulan Ramadan, Allah kabulkan doa yang ketiga, wa ballighna Ramadan. Bahkan para salafun saleh persiapan untuk bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita paling hanya pahamin berapa? Doanya apa? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu doanya para salafun saleh untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah sampai fase di mana Allah mengabulkan kita sampai pada bulan Ramadan. Kita ngemis pada Allah. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita sudah sampai bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan. Maka doa tadi yang saya bacakan yang terakhir itu ada istimewanya. Karena apa? Karena doa 3 tadi mencakup seluruhnya. Pertama, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah padaku bulan Ramadan. Nah, kita sampai pada doa yang pertama. Yang kedua, wasallim lana Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Kalau yang pertama itu sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Kita jasmaninya, fisiknya sudah masuk pada bulan Ramadan. Tapi belum tentu rohani kita sampai pada bulan Ramadan. Artinya apa? Banyak orang yang pada bulan Ramadan masih menyia-nyiakan sesuatu yang ada bulan Ramadan. Maka dalam suatu riwayat dijelaskan
"Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Seandainya, ini ada yang meriwayatkan, seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya dia akan menghayal seandainya 1 tahun itu bulan Ramadan. Maka bagaimana cara kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan? Khatib berpesan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu saja kita prioritaskan untuk Ramadan ini. Kalau puasa sudah banyak yang mengingatkan, bahkan jelas puasa itu sesuatu yang sudah jelas dalam bulan Ramadan. Yang masih kadang kita berpikir adalah membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadisnya tentang Al-Quran, tapi kenapa sedikit hanya orang yang memperhatikan Al-Quran? Mungkin kita bisa hitung yang di masjid-masjid itu bahkan yang tua-tua. Kemudian yang muda yang mana? Kemana? Terutama kita sebagai mahasiswa misalnya, adik-adik semuanya. Al-Quran. Maka ada di program UIN itu, setiap mahasiswa yang mau lulus dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung harus minimal menghafal juz 30. Dan ini bagus. Ketahuan nanti alumni kita menjadi orang yang memprioritaskan Al-Quran. Menjadi umat terbaik, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran. Kita ini sedang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita membaca saja menjadi umat yang terbaik, apalagi bisa mempelajari, mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka menjadi jaminan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 saja yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Apa? Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa barang siapa yang berkumpul di dalam masjid, di dalam rumah Allah, di salah satu rumah Allah, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, membaca Al-Quran, bukan hanya membaca tetapi mentadabburi, mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antara kita ini tidak akan turun di dalam majlis itu, di dalam tempat itu, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan di dalam majlis itu ketenangan dalam hatinya. Maka banyak di sini banyak orang yang memiliki uang tapi tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Isinya sumpek, isinya dalam hidupnya ruwet, tidak karuan, mau kemana, saya harus kemana. Ini tidak ada ketenangan. Maka solusinya ada di dalam fi Al-Quran. Maka kita takril Quran, kita baca Al-Quran, maka di dalam ada ketenangan. Ini yang tidak bisa dibeli dimanapun, ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah selalu dikucurkan di dalam majelis itu. Rahmat, kita sampai sekarang belum pernah menyadari bahwa keimanan kita yang yazid wa yanqus, yang senantiasa kadang naik kadang turun, itu salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah menyadari bahwa itu rahmat. Maka naudzubillah, banyak sekarang orang-orang naudzubillah yang tidak menyadari, bahkan dengar dekat-dekat ini orang datang baru umroh, naudzubillah keluar dari Islam. Ini tidak mendapat rahmat Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang semacam ini. Ini rahmat Allah yang mahal, jaminan bagi siapa yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, jaminan kata Nabi Muhammad SAW, wa haffathumul malaika, senantiasa orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, senantiasa akan dikawal, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Ustaz, kenapa kok tidak kelihatan? Itulah gunanya kita mempercayai sesuatu yang gaib. Maka
ketika kita dikelilingi oleh malaikat, sudah tidak khawatir. Dimanapun dan kapanpun kita selalu dikelilingi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jaminan yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mungkin di sini banyak yang pesantren, banyak yang mungkin di kos-kosan. Walaupun di kos-kosan ataupun di pesantren, istiqomahkanlah membaca Al-Quran. Karena keistimewaan yang terakhir, orang yang senantiasa dia istiqomah dalam membaca Al-Quran akan dipamerkan oleh Allah nanti kepada makhluk-makhluk yang lain. Misalnya namanya si fulan, Budi atau Fatimah, ya malaikah, ada hambaku yang bernama Fatimah, ada yang hambaku yang bernama Budi, ada hambaku yang bernama Hartono misalnya. Dia sedang membaca kalamku. Allah pamerkan kepada makhluk-makhluk yang ada di dekatnya. Gimana tidak bangga kita sebagai hamba Sayyiduna Muhammad, namanya dipamerkan karena senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, yang belum setat membaca Al-Quran, mari sama-sama setat untuk membaca Al-Quran. Yang sudah setat, yang sampai tengah-tengah, mari teruskan. Yang sudah hatam, mari ulangi. Maka kita harus mencontoh salah satu imam madhab, salah satunya Imam Syafi'i, bahwa beliau dikisahkan, diriwayatkan kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i ini meninggalkan kitab fikih dan hadisnya, berpindah kepada Al-Quran. Bahkan dikatakan di riwayat yang lain, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti satu hari beliau hatam 2 kali. Kalau kita tidak bisa hatam satu hari misalnya, bolehlah kita 1 bulan hatam, 1 hari 1 juz. Kalau tidak bisa, 1 hari 1 lembar. Kalau nggak bisa, 1 hari 1 halaman. Kalau nggak bisa, 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat aja. Tapi kalau 1 ayat tidak bisa, tanyakanlah kepada hatimu, kenapa tidak bisa membaca 1 ayat saja? Seberapa besar dosamu kepada Allah sehingga mulutmu, kalammu tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan ini, di akhir penutup ini, khatib berpesan agar senantiasa kita mengistiqomahkan dalam membaca Al-Quran dan niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis qudsi dijelaskan, dalam hadis qudsi dijelaskan yaitu Allah pernah berkata. Jadi hadis qudsi ini teksnya dari Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini jarang disampaikan oleh para dai. Tapi saya sampaikan sekarang, kata Allah bilang kepada dunia, ya dunya, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, kata Allah, barang siapa yang berkhidmat kepadaku hidup di dunia, yahya fid dunya, dia hidup di dunia karena ingin mencari keridhaanku, kata Allah, maka dunia jadilah kamu budaknya, alias dunia mengikuti hamba Allah itu tadi. Dan sebaliknya, waman khadamaki fastakhdumi, dan barang siapa ya dunia, sampaikanlah kepada hambaku, barang siapa yang hidup di dunia, berkhidmat di dunia karena mencari dunia, bukan karenaku, kata Allah, maka jadikanlah hambaku ini budakmu. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga kita bukan hamba yang diperbudak oleh dunia, tapi dunia yang akan menjadi budak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah buat kita dan menjadi syahrut taghyir, menjadi bulan yang penuh perubahan bagi kita, minaz zulumat, bagi kita yang masih jauh dari Allah misalnya, kita dekat dengan Allah melalui wasilah Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum, wa akhiran aqulu lakum syukran katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.